autentitas ajaran Islam. Al-Quran sebagai kumpulan firman Allah akan tetap autentik sepanjang zaman. Dan inilah yang akan menjamin bahwa ajaran Islam akan tetap sempurna dan lurus. As-Sunnah adalah tradisi atau kebiasaan praktik pelaksanaan ajaran Islam yang dilaksanakan dan yang direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan secara opsional serta contoh teladan dari penjelasan firman-firman Allah SWT. Sebagaimana yang termasuk dalam Al-Quran, As-Sunnah ini kemudian dibukukan dalam kitab hadis. Oleh karena itu, bersamaan dengan Al-Quran, As-Sunnah juga merupakan sumber autentitas ajaran Islam. Kemudian yang B yaitu karakteristik ajaran Islam dibagi menjadi 9, yaitu diantaranya yang pertama konferensif, yang kedua moderat, yang ketiga dinamis, yang keempat universal, yang kelima elastis dan fleksibel, yang keenam tidak memberatkan, yang ketujuh graduasi atau berangsur-angsur, kemudian yang kedelapan sesuai dengan fitrah manusia, kemudian yang kesembilan yaitu argumentatif filosofi. C. Dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam secara garis besar terhimpun dalam 3 hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam. Akidah dan syariah kita jadikan gudang akhlak karena ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi untuk berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai akhlak yang leluhur. Bahkan salah satu fungsi akhlak adalah menopang keimanan, maka iman seseorang akan relatif stabil jika ditopang oleh pelaksanaan akhlak yang Islam adalah inisial seorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian dasar iman. Iman secara umum yaitu sikap percaya dalam suatu hal, khususnya percaya pada rukun iman yang 6 menurut akidah Sunni. Yang ketiga, pengertian dasar ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Di dalam bab 8, di sini saya akan membahas sumber ajaran-ajaran agama Islam. Yang pertama adalah 1 Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijtihad. Al-Quran secara etimologis yaitu adalah Quranan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lainnya secara teratur. Dan secara terminologis, Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa taala, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah nama-nama Al-Quran. Menurut Abu Al-Ma'ali Syaizala, Al-Quran memiliki sekitar 55 nama. Dan menurut Abu Hasan Al-Harali ada 90 nama Al-Quran. Di antara nama-nama tersebut, yang pertama adalah Al-Furqan, pembeda, Alkitab, kitab suci, Az-Zikr, artinya peringatan, dan At-Tanzil, diturunkan dari Allah. Kemudian ada sifat-sifat. Yang pertama adalah An-Nur, cahaya, Hudan, artinya petunjuk, Syifa, obat, Rahmah, kasih sayang, Mau'izah, nasihat, Mubarak, yang diberkahi, Mubin, yang artinya memberi penjelasan, Aziz, yang mulia, Mujid, yang agung, dan Basyiron wa Naziron, artinya pemberi kabar gembira dan ancaman. Lalu yang keempat yaitu isi dan pesan Al-Quran. Isi dan pesan Al-Quran ada 6, yaitu pertama, prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kedua, prinsip syariah tentang ibadah khas seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah yang umum seperti perekonomian, pernikahan, hukum, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, masalah janji dan ancaman, yaitu janji dengan balasan baik bagi mereka yang berbuat baik, dan ancaman atau siksa bagi mereka yang berbuat jahat. Lalu yang keempat, jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat berupa ketentuan dan aturan yang hendaknya dipenuhi agar dapat mencapai keridhaan Allah. Lalu yang kelima, riwayat dan cerita, yaitu sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa, tokoh, maupun nabi dan rasul Allah.
Lalu yang terakhir, ilmu pengetahuan mengenai ilmu ketuhanan dan agama. Hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat dan berhubungan dengan alam. Lalu yang kelima adalah fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada 5. Yang pertama, bukti kerasulan Muhammad SAW dan kebenaran ajarannya. Kedua, petunjuk atau Al-Huda. Ketiga, pemisah atau Al-Furqan. Keempat, obat atau Asyifa. Keenam, nasihat atau Mau'izah. Yaitu yang terakhir, yaitu yang keenam, bukti-bukti autentisitas Al-Quran. Yang pertama, autentisitas Al-Quran dilihat dari aspek kesejarahan. Yang kedua, dilihat dari ciri-ciri dan sifat Al-Quran. Autentisitas dapat dilihat dari aspek-aspek keunikan redaksi Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, dan pemberitaan-pemberitaan gaibnya. Termasuk di dalamnya ramalan-ramalan yang diungkapkan sebagai telah terbukti kebenarannya. Yang kedua adalah hadis. Secara etimologis, al-hadis adalah al-jadid yang artinya baru, al-khobar artinya berita, dan al-qorib artinya dekat. Secara terminologi, hadis memiliki arti segala sesuatu yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Fungsi hadis, yang pertama adalah perincian, petunjuk, dan isyarat Al-Quran yang bersifat global. Yang kedua, pengecuali terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga adalah pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Empat, memberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai dalam Al-Quran. Kedudukan dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran. Keujahan as-sunnah atau hadis, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang masuk, yang artinya terjaga dari segala perbuatan hina, dosa, dan maksiat. Sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah dari segala yang menurunkan cirinya sebagai seorang Rasul. Baiklah, ijtihad berasal dari etimologis, berasal dari kata jahada. Kata ini beserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan dari biasa, sulit dilakukan, atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan atau awus, yaitu kekuatan dan berat. Secara terminologis, ijtihad juga artinya pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dan mengenai hukum syara. 2. Organisasi dan kedudukan. Hukum ijtihad yaitu yang pertama mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok yaitu Al-Quran dan sunnah salihah dari segala interpretensi yang memungkinkan kurang relevan. Dan yang kedua, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan. Membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihati oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks. Dan yang ketiga yaitu macam-macam ijtihad. Yang pertama yaitu qiyas atau reason by analogy. Yang kedua yaitu ijtihad atau preferensi. Yang ketiga yaitu maslahat atau utility. Metode penelitian tafsir adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Kemudian latar belakang penelitian tafsir yang pertama itu ada yang namanya periode perawatan tafsir, adalah fase awal dalam sejarah perkembangan tafsir Al-Quran yang berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa tabi'in. Pada periode ini metode tafsir lebih bersifat tradisional dan bergantung pada periwayatan riwayah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Yang kedua ada yang namanya periode pembukaan tafsir, adalah fase dalam sejarah tafsir Al-Quran yang dimulai setelah periode periwayatan masa Nabi, sahabat, dan tabi'in, dan ditandai dengan upaya kodifikasi. Yang ketiga itu ada yang namanya tafsir pada masa modern, adalah perkembangan tafsir Al-Quran yang muncul pada masa modern sekitar abad ke-19 hingga sekarang, ditandai dengan pendekatan yang lebih konseptual dan berorientasi pada pemecahan masalah-masalah kontemporer. Yaitu C. Perkembangan metode tafsir.
Zaman diturunkan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu, beliau menjelaskan makna ayat kepada para sahabat dengan kebutuhan mereka, baik secara lisan maupun praktik. B. Ditemukan pada abad ke-2 hari ke-8 Masehi. Lo megangnya di sini coba. Ini enggak di sininya. Ini enggak. Dah. Tuh, B. Ditemukan pada abad ke-2 hingga ke-8. Awal pembentukan disiplin ilmu tafsir secara formal, sahabat dan tabi'in mulai menyebarkan ilmu tafsir berbagai wilayah Islam. Lalu C. Kelahiran tafsir sesungguhnya pada abad ke-4 hingga ke-10. Penulisan tafsir dalam bentuk kitab mulai berkembang pesat. Tafsir hanya menjelaskan ayat tetapi juga merangkup aspek-aspek. Lalu C. Kelahiran tafsir sesungguhnya pada abad ke-4 Masehi hingga ke-10. Penulisan tafsir dalam bentuk kitab mulai berkembang pada proses tafsir, tidak hanya menjelaskan ayat, tetapi juga merangkup aspek-aspek lain seperti hukum, sejarah, dan akhlak. Lalu yaitu yang D terakhir, penyusunan pada abad modern. Abad ke-19 hingga sekarang mencerminkan upaya memahami Al-Quran sebagai dengan konteks tantangan modern seperti kemajuan ilmu, pengetahuan, berbagai sosial politik dan globalisasi. Kemudian D. Macam-macam metode tafsir Al-Quran. 1. Metode ijmali. 2. Metode tahlili. 3. Metode mafhum. 4. Metode tafsir dan muadhui. Metode penelitian hadis terdapat 3 cara. Yang pertama adalah metode penelitian hadis berdasarkan lafaz pertama. Yang kedua, metode penelitian hadis berdasarkan lafaz-lafaz yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang ketiga, yaitu pengkaji mengelompokkan hadis sesuai dengan tema agar memudahkan pencarian dalam menganalisis hadis. Kemudian dalam tahris penelitian hadis terdapat 2 aspek utama. Yang pertama adalah sanad, yaitu menganalisis sumber periwayatan perawi dan identifikasinya. Kemudian adalah matan. Setelah sanad dianalisis, kemudian matan diperiksa dan membandingkannya dengan matan lainnya yang semakna. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang nggak tahu, tiba-tiba